Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innal ahda alladhi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafara. Ikhwati iman jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan juga kemampuan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat yang tertanam di dalam hati kita seterusnya itigo amarnatillah, juga langkah kita dari rumah masing-masing sampai ke masjid ini dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi amalan makbulan sekaligus menjadi kifarat bagi dosa-dosa kita semua. Juga kita syukuri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan, kesehatan untuk terus melanjutkan rutinitas ibadah kita khusus di bulan Ramadan, yang alhamdulillah kita sudah sampai pada hari ke-25 berarti. Jadi hari ke-25. Nah, ini detik-detik terakhir Bu Pak gitu. Jadi hanya tinggal beberapa hari saja. Maka menjadi evaluasi untuk kita sebelum terakhir itu hadir. Sejauh mana kemaksimalan kita dalam beribadah? Bagaimana dengan target-targetan kita sebelum kita mencita-citakan sebelum Ramadan? Apakah sudah tercapai ataukah ternyata banyak yang tertinggal? Bagaimana dengan targetan tadarusnya? Sebelum Ramadan begitu semangatnya ingin menghatamkan, tapi ketika datang Ramadan jol mulape teu aya. Api-api poho gitu kan. Hari tos poho teh sok tara inget ibu-ibu makan gitu. Nah, jadi ketika sebelum Ramadan mah begitu luar biasa. Tapi ketika datang Ramadan, lupa dengan target yang sudah kita cita-citakan. Nah, itu bagaimana? Nah, sebelum akhir Ramadan, maka tuntaskan terlebih dahulu target-targetan kita. Karena di Ramadan ini menjadi kesempatan besar, di mana magfirah Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasa. Apalagi kita menginjak di 10 hari terakhir. Dan ini merupakan detik-detik terakhir. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai mengajarkan kepada Siti Aisyah, apa yang harus aku perbanyak atau yang harus aku amalkan dari doa di 10 hari terakhir. Maka Rasulullah mengajarkan doa yang sudah kita kenal, yang sudah kita hafal. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi Rasul menganjurkan kepada Siti Aisyah, perbanyaklah di 10 hari terakhir doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa Rasul tidak menganjurkan cukup dengan istighfar? Astagfirullah, kan gitu. Perbanyaklah istighfar. Tapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selain dari beristighfar, Rasul lebih menekankan Allahumma innaka afuwun. Padahal kedua kata itu, permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dari doa itu sama, meminta ampunan dari dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, sebagian ulama menjelaskan ketika kita meminta ampunan kepada Allah dengan astagfirullah, Pak, gitu. Mungkin Allah menghapus hanya dosa waktu itu saja. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan afunya, maafnya, maka dosa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ampunannya bukan hanya dosa waktu itu saja. Tapi semua dosa-dosa yang kita lakukan itu memberikan peluang besar ketika Allah memberikan maaf, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita tidak melakukan dosa besar. Di antaranya adalah dosa syirik. Karena dosa syirik begitu sulit untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita menginjak tanggal 25, hari ke-25. Coba, ketika kita ingin mendapatkan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan paket ibadah yang jangan sampai kita tinggalkan begitu banyaknya. Tapi minimal pilarnya kan 3 yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada kita, yaitu yang sunnah-sunnah di Ramadan yang jangan sampai kita tinggalkan juga selain dari yang wajib. 1, man soma Ramadana. Kedua, man qoma Ramadana. Ketiga, man qoma lailatal qadri. Jadi 3 amalan ini
yang paket di bulan Ramadan jangan sampai kita tinggalkan. Untuk apa? Mendapatkan magfirah dari Allah. Tapi sebelum kita mendapatkan magfirah dari Allah, pertanyaan untuk kita, sejauh mana pengaplikasian ibadah kita untuk menanamkan diri imanan wahtisaban itu. Karena itu menjadi syarat agar kita mendapatkan magfirah dari Allah, ampunan dari Allah. Tapi ketika pengamalan ibadah tidak ada imanan, wahtisaban, moal kenging, etapet telulus gitu. Ayeuna saumna tamat sampai ke akhir, tacan pernah batal. Tarawehna beres sampai ke akhir, belum pernah tertinggal. Apalagi dalam urusan Lailatul Qadar juga dilaksanakan. Bahkan ada yang sudah bisa maksimal 10 hari terakhir. Sudah tidak keluar lagi dari masjid. Sudah di masjid itu betul-betul beribadah. Tapi bagi yang belum mampu, Rasul memberikan keringanan lagi. Sok silahkan, carilah di malam-malam ganjil. Iya mah di malam-malam ganjil tos dipasihan ku Rasul, 10 hari terakhir teu bisa. Malam-malam ganjil teu bisa keneh wae kan gitu. Arinya rios hoyong kenging Lailatul Qadar. Nah, itu yang menjadi PR terbesar untuk kita. Ketika kita mengharapkan begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya magfirah ampunan Allah Subhanahu wa taala, ternyata amalan-amalan itu yang tidak boleh kita tinggalkan. Oke, ayeuna Lailatul Qadarna oke, itikaf berjalan, tapi imanan wahtisaban tidak ada. Anger we, Pak, tidak akan mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Karena dari rangkaian amal ibadah itu, ketika kita bisa mendapatkan magfirah dari Allah, ketika hati kita bisa menanamkan keimanan dan mengharapkan keridhaan kepada Allah, maka itu menjadi jalan utama dan tujuan yang paling mulia untuk mendapatkan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ayeuna siam tapi imannya tidak ada. Mengharapkan keridhaan kepada Allah pun tidak ada. Padahal syarat ibadah diterima, satu yaitu ikhlas, kedua kesesuaian. Keikhlasan kaitannya dengan ruh, diantaranya adalah keimanan. Ketika kita melaksanakan ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian tiada lain ketika kita mengamalkan itu hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita lengkapi dalam urusan ibadah kita di bulan Ramadan. Sekarang kita menginjak tanggal 25 atau hari ke-25. Pertanyaannya, yang kita sudah laksanakan selama 25 hari, sejauh mana nilai keimanan kita dan ihtisaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai magfirah Allah selama ini gitu. So, ya, orang cobi merenung we, satacan orang ngebahas tentang menormalisasi dosa di masa digital ini gitu. Jadi jangankan kita menyikapi dengan apa keadaan yang sekarang begitu luar biasa teknologinya, gitu kan? Yang kita biasa-biasa saja dalam menggunakan gadget, yang menggunakan teknologi, tapi kita begitu merasa dosa itu begitu banyak gitu. Eta teh acan dilengkapi ku dosa-dosa anu teknologi sekarang ini gitu kan. Nah, nanti sasarannya kepada siapa? Menormalisasi dosa di era digital ini khususnya lebih kenanya yaitu kepada para remaja ya teh Pak. Jadi generasi-generasi yang akan menggantikan kita. Ini yang akan menjadikan catatan pentingnya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi bahwa kita semuanya sebelum akhir Ramadan, nanti ketika Ramadan meninggalkan, evaluasi terlebih dahulu amalan kita. Jadi mumpung masih ada kesempatan. Ketika kita memang merasa bahwa amalan kita belum maksimal, nah mumpung aya kene kesempatan, sok maksimalkeun. Bapak Ibu sekarang menginjak hari ke-25. Kalau memang kemarin targetannya ingin hatam, berarti ayeuna tadarusna juz sabaraha? Juz 25 kan gitu. So si muring bari naros cung anu tos juz 25 halo nya hari jamaah al-ikhlas mah kitu
Simboring masuk isi narosna oge. Tengah racung, nah datos langkung di juz 25. Gitu. Rak isin abi makan gitu. Narosna oge. Ada tengah racung ditaruh juz 25 teh ngabarat temu gitu sareri gitu kan. Da abi matos langkung kan gitu. Nah, itu. Jadi isin abi makan gitu. Karena seharusnya itu minimalnya gitu kan. Kalau Bapak Ibu targetan ketika Ramadan ingin menghatamkan Al-Quran, di hari ke-25 ini sudah menginjak juz 25 gitu. Tapi Bapak Ibu yang betul-betul memaksimalkan, seperti jamaah Masjid Al-Ikhlas ini, yang sudah lebih dari juz 25 kan, begitu luar biasa. Nah, itulah yang menjadi catatan penting untuk kita, sejauh mana targetannya, itu baru tadarus hungkul. Nah, karena kan Ciburing ngajak, saat acan Ramadan, Bapak Ibu coba buat catatan harian, jurnal harian. Supados naon kacek amalan orang teh dalam satu hari targetan tercapai atau tidak, kan gitu. Cimuring ngadamal Pak, serang pun bojo kan gitu kan. Dari 30 hari, 30 lembar ditempelkan we. Targetannya naon? Yaitu kan sholat wajib dilaksanakan tidak. Kalau dilaksanakan centang, 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 we gitu. Tong centang. Checklist kan gitu kan. Centang mah rada keras gitu kan. Jadi checklist. Tapi kan Bapak Ibu pasti kan hari sholat wajib mah tidak mungkin ditinggalkan. Pasti dilaksanakan. Ketika dievaluasi, lulus kan gitu sholat wajib bungkul. Nah sekarang kahanapna sholat sunnahna rawatib pertama. Bagaimana rawatibnya? Da upami urang teu gaduh catatan moal katawis atuh Pak. Melaksanakan atau tidak? Biasana orang melaksanakan Ramadan ngageleuyeung we kan gitu kan. Merasa sudah melaksanakan amal ibadah dengan maksimal. Pedah naon ngarasa lapar sareng haus. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan itu. Ketika kita sudah meninggalkan Ramadan, kalau hanya kita menahan lapar dan dahaga saja bukan nilai penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Belum itu mah kan gitu. Karena komponen-komponen ibadah yang lainnya kita banyak meninggalkannya gitu kan. Jadi kalau hanya menahan lapar dan dahaga mah bukan orang muslim juga bisa Pak kan gitu. Siapapun juga bisa. Bahkan orang-orang kafir sekarang kan non muslim itu mereka itu sudah mulai coba-coba kan gitu. Jadi coba-coba untuk mengikuti kita saum. Yang mana mah saum, we humpul kan gitu. Mengikuti humpul, nahan lapar dan dahaga saja. Tapi unsur-unsur yang lainnya tidak dilaksanakan. Mendapatkan keutamaan tidak di hadapan Allah. Yang itu tekenging nanaon. Jadi kalau kita hanya menahan lapar dan dahaga saja, apa bedanya kan gitu? Ya seperti itu kan gitu. Nah maka untuk kita tidak seperti itu. Jadi upami kurang dicek dengan jurnal harian itu bakal katawis. Sholat wajib, centang, contreng kan gitu. Checklist, lulus. Ayeuna rawatibna kumaha? Qobla subuh dilaksanakan henteu. Nah, itu teh evaluasi kan gitu. Aduh, cun ibu teh ribuh masak cun kali teh. Kan gitu. Oh, berarti henteu cakra kan gitu. Eta teh. Kemudian qobla duhur kumaha? Milihna nu mana 2 rakaat atau 4 rakaat. Nu 2 rakaat dilaksanakan checklist kan gitu. Pada duhurna kumaha? Dilaksanakan checklist tuh begitu tertatanya ibadah urang sadayana itu teh baru sholat antara yang wajib dan yang sunnah rawatib bungkul belum dilengkapi dengan sunnah yang lainnya naon misal syukrul wuduna kumaha bapak-bapak nusoka masjidna tahiyatul masjidna dilaksanakan atau tidak ibu-ibu yang tidak di masjid bapak-bapak juga sama cing kinten-kinten sholat duhanya dilaksanakan tidak kan itu tebu terpantau upami orang gaduh catatan. Ketika hari itu tidak bisa kita laksanakan karena lain sebagainya, gitu kan? Sebab hal yang lain, kita buat evaluasi di hadapna catatan. Aya itu teh. Naon catatanana kan gitu. Apakah terus kita itu akan menjadikan satu alasan karena tidak bisa? Kan mual mungkin. Sedangkan kita memiliki tujuan dan targetan yang begitu luar biasa. Ongkoh hoyong magfiroh, tapi urangna hese kan gitu. Untuk melaksanakan segala amal ibadah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Nah, kemudian tarawehna kumaha dilaksanakan atau tidak kan gitu. Wah, evaluasi semuanya. Jadi begitu luar biasa. Nah, itu menjadikan momen Ramadan sekarang itu berbeda. Dan saya pernah menanyakan ke Bapak Ibu merenung heula dulu teh. Gitu, duka ingatkannya duka henteu. Gitu kan, sigana matos. Nah, Bu, kan dulu kita pernah merenung dulu.
Merenungna kumaha? Saya tanyakan kepada Bapak Ibu semuanya. Kita sudah mengalami Ramadan berpuluh-puluh kali kan gitu. Sesuai dengan usia kita. Puluhan kali Ramadan. Pertanyaannya, eta Ramadan anu tos kurang kakantun, Ramadan yang mana yang memiliki kesan begitu luar biasa, di mana kita merasa semangat pada Ramadan itu dan tidak pernah menyia-nyiakan dalam beramal ibadah. Kan gitu. Nah, pernah tidak kan gitu? Merasakan dari Ramadan yang berpuluh-puluh kali kita tinggalkan selama itu. Ataukah ternyata lempeng-lempeng kan gitu. Tidak ada kesan. Paling yang menjadi catatan rata-rata menjadi kesan itu naon sanes Ramadan. Mudik, bab lebaran, baju kan gitu. Itu yang selalu menjadi kesan dan menjadi obrolan. Sopo ya gera. Eta mah nyaan lebaran kamar itu kan gitu, Pak. Jadi bab urusan lebarannya. Berarti selama itu belum kita pernah rasakan ada momen yang begitu luar biasa pada Ramadan itu yang benar-benar kita rasakan maksimal ibadahnya. Patarosana, kalau seperti itu pada iraha kan gitu. Menjadikan momen Ramadan begitu terasa gitu kan, orang teh semangatnya teh gitu. Menggapai Ramadan teh iya weh gitu kan. Ibadah semuanya tidak pernah terlewatkan. Sunah-sunah oge kurang dimaksimalkan. Saumna oge begitu diseriuskan, tidak menjadi alasan-alasan yang lainnya. Nah, iraha momen eta teh pernah tidak pernah terasa kan gitu. Kurang sadayana. Kalau belum pernah terasa, nya iraha. Makanya saya mengajak dulu kepada Bapak Ibu, jadikan Ramadan sekarang berbeda dengan Ramadan yang lainnya, minimal dengan catatan gitu. Itu Ustaz memang priogik itu ya betul untuk kita agar kita tahu mengevaluasi diri sejauh mana nilai kualitas ibadah kita selama ini di Ramadan, karena kita ingin mendapatkan targetan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana poster yang disampaikan. Jadi insya Allah kita akan coba membahas berkaitan dengan sikap-sikap orang pada saat ini di mana mereka menormalisasi dosa. Dianggap dosa itu adalah seperti bukan dosa. Jadi di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dua kategori orang yang melakukan dosa. Yang pertama, orang yang melakukan dosa itu sugun bijahalatin. Melakukan satu dosa bijahalatin, tapi karena kebodohannya. Asal kata dari suun itu adalah sayi'ah. Gitu kata lainnya sayyi'ah gitu kan, nanti ada sayyi'at gitu. Nanti akan dijelaskan oleh para ulama apa yang dimaksud dengan istilah dosa itu. Jadi suun itu adalah satu dosa bijahalatin, dengan kebodohan. Nah, bukan berarti dengan tidak sengaja sanes. Beda nanti istilah dosa yang dilakukan dengan ketidaksengajaan. Istilah yang dipakai di dalam Al-Quran, kalau dosa yang dilakukan dengan ketidaksengajaan, itu adalah khoti'ah. Dosa yang dilakukan dengan ketidaksengajaan. Ari su'un mah, sengaja dilakukan, bijahalatin, tapi kusabab bodoh, teapal, etate dosa. Jadi ngalakukan amalan etate dengan kesadaran penuh, tapi ternyaho, tidak tahu bahwa itu adalah dosa, bijahalatin. Kan beda kalau melakukan dosa karena tidak sengaja. Bisa jadi dia sudah tahu itu adalah dosa, kemudian dilakukan karena ketidaksengajaan itu. Ari ieu mah sanes. Jadi melakukan dosa dengan penuh kesadaran bijahalatin, tapi karena tidak tahu bahwa itu adalah dosa. Sumaya tubuna min qarib, tapi ia cepat untuk bertobat kepada Allah, maka amalan itu yang ia lakukan dosanya seperti itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ia langsung datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Faulaika yatubullahu alaihim, maka Allah menerima tobat mereka langsung. Kemudian yang kedua, ada orang yang dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan dosa itu sayyi'at. Nah, sayyi'at mah jama.
Jadi bukan satu kali melakukan dosanya, tapi berkali-kali. Bahkan di dalam ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan, orang melakukan sayiat ini bukan satu kali, dua kali, tiga kali, tapi seluruh hidupnya dipakai untuk melakukan dosa, Pak, gitu. Sampai Allah menyampaikan hatta idza hadara ahadahumul maut. Jadi ngalakukeun dosa nate sampai datang kematian. Dugikeun ka mautna. Jadi melakukan dosa. Nah, ini yang kita khawatirkan dan terjadi di zaman saat ini. Jadi dianggap dosa sudah menjadi normal. Padahal itu adalah perkara yang besar. Awal masih merasa dosa, aya rasa kasihan. Kedua, ada rasa dosa tapi mulai rasa takut tidak ada. Ketiga, sudah mulai terbiasa untuk melakukan dosa itu, rasa takut tidak ada dan sudah merasa bukan dosa lagi. Keempat, mulai menjadi kebiasaan. Kelima, menjadi profesi gitu. Pada melan, Pak. Jadi lamun teu ngalakukeun eta teh kurang. Kan geus repot, Pak, lamun gitu mah kan gitu. Berbahaya kan gitu. Jadi kalau orang sudah menjadi kategori seperti itu, nah itu berbahaya gitu. Jadi kalau dosa sudah dijadikan profesi, susah untuk ditinggalkan. Maka ini yang menjadi catatan penting di zaman era digital ini. Yang pertama, Pak, yang menjadikan dosa itu dianggap normal adalah punten, meninggalkan sholat. Cobi, punten. Saya bukan berarti tidak setuju adanya bukber, Pak. Sanes kanggo urang. Tapi kanggo murang kali anak-anak remaja. Anu sarakola. Kemudian juga ada istilah reoni juga. Ini nih, bocoran nih. Ti guru SMP. Anak-anak satu kelas ngajak bukber, Bu. Oke. Jumuring di naon namina teh dihayukeun. Dalam satu kelas itu kurang lebih 38 orang sakelas teh dan hadir semua. Dan untungnya di sakelasna ikhwan hungkul karena sekolah kita dipisah antara ikhwan dan akhwat. Ada juga akhwat yang mau ikut, tidak, saya tidak mau ngurus akhwat. Mangga we kalau mau dengan wali kelasnya masing-masing. Nah, karena naon kekhawatiran besar. Ketika terjadi seperti itu, nah maka terbukti kan, Bu, ari waktos buka mah ngariung sadayana padahal ditungkulan ku guru, nah gitu. Tapi pas waktu sholat jol teu araya. Tuh kakak mana kan gitu. Alencar. Bahkan ada yang tidak izin sama sekali. Gitu. Aya nu izin. Oke. Berat. Hese we. Manehna izin, ongko izin, tapi kudu diizinan kan gitu. Aneh kan gitu. Nah, saya tidak mengizinkan gitu. Sebelum sholat dulu. Dan kemudian, Bu, pengkondisian ketika bukber sulit. Susah. Maghrib teh. Karena di rumah makan anu bukber sanes urang ngungkul. Banyak yang lain juga. Hese urang teh gitu kan. Untuk menggabungkan anak-anak teh supaya serentak sadayana gitu kan. Susah. Komodai upami tempat makana musolana ngan sameter ka sameter. Halo. Sameter ka sameter gitu. Tos we, poek we mah gitu. Nah, maka untuk tahun ini anak-anak minta untuk bukber, saya tolak. Mual. Kalau kalian kekeh mau bukber, di luar tanggung jawab Bapak. Silahkan. Dan bilang ke orang tua, transparan. Itu sok. Nah, bukan berarti tidak setuju. Ari bukber boleh? Boleh. Tapi ketika terjadinya kemaksiatan seperti itu, kan bukan malah menjadi kemaslahatan, kan gitu. Bukan menjadi kebaikan. Tapi kalah menjadi dosa kan gitu kan. Tete ikhwan hungkul. Komo pami digabung. Ikhwan sareng akhwat. Ramadan deh kan gitu. Atuh eta teh tidak ada jarak antara kita atuh kan gitu. Berat gitu ta. Maka tolong kita perhatikan anak-anak kita
Gitu ta. Jadi bukan berarti tidak boleh, silahkan saja. Gitu. Tapi harus kita amanahi dengan sebenar-benarnya. Jangan sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban yang benar-benar menjadi satu keutamaan. Gitu. Ribuh kan gitu. Acan selfie na, acan foto na, atuh kan gitu. Coba tos bade isya di can salat eta teh. Ih barudak ngajongjon we kan itu popotoan gitu. Urang nulut leet kesangna. Nu ngaturna itu menjadi pelajaran. Akhirnya tidak. Nah, maka kita memberikan cara solusi kumaha bukberna. Akhirnya bukberna tidak di luar tapi di sekolah. Dan kita yang mengaturnya sedemikian rupa dan bukberna di mana? Di masjid. Itu. Jadi di masjid semuanya dikoordinir dan masjidnya kan lumayan ageng gitu. Nah, ketika kita sudah buka iftar, itu kan kemudian tajil, langsung satu acan tuang, kemudian anak-anak sudah ribut kali itu kan dia geus pokoknya mah eta teh di masjid eta di sekolah kene, maka kita langsung dikomando untuk sholat terlebih dahulu dan guru-guru semuanya di sana ada dan jongjon ngatur teh gitu. Jadi ketika kita yang mengadakannya, berarti kan orang tanggung jawabnya tentang dirinya Pak Berat. Gitu. Nah itu yang fenomena-fenomena terjadi di pada saat ini judul buka bersama, tapi ternyata di situ tidak terlepas untuk ada kemaksiatan. Itu hati-hati. Nah diantaranya meninggalkan sholat. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam ayat 59, Pak, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah. Nanti akan datang setelah mereka generasi pengganti yang mengabaikan sholat gitu. Kita ayah teh masa-masana teh orang-orang atau generasi-generasi yang menganggap itu adalah sholat itu hal yang biasa. Padahal sholat merupakan tumpuan yang paling utama dibandingkan dengan amalan-amalan yang lainnya. Sholat itu begitu luar biasa. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangna agama, tumpuan yang begitu berat gitu kan. Kemudian sholat itu adalah amalan yang pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan penopang bagi amalan-amalan yang lainnya. Ketika sholatnya tidak baik, maka berpengaruh kepada amalan-amalan yang lainnya, Pak. Itu sholat. Nah, sekarang kalau sholat sudah ditinggalkan, nah jangan berharap hal-hal yang lain itu menjadi kuat. Moal sholat wae wani ditinggalkan, komo anu nusanesna, tapi artis ayah kan gitu. Anu memberikan statement si ganunya padahal nya emang gitu kan nyariosna gitu. Emangnya gitu. Nah, tapi awas, ini suka menjadikan satu pelajaran dan pendidikan oleh anak-anak. Pak, urang mah kan ngadidik teh sareng memberikan pelajaran sesuai dengan pengalaman kehidupan real fakta urang anu dialami, begitu kan? Anak-anak itu bisa mencari pelajaran yang hanya sebatas teori. Atau barudak ayeuna upami di wartosan teh nembalna bisaan. Nah, si muring upami di sekolah aya barudak anu bisa nembal gitu. Nyakeun we bae antepkeun gitu. Nah, karena mereka hanya sebatas mengedepankan naon teori hungkul dan ke bakal dialami kumaha proses kehidupan itu gitu. Biarkan da teh dipaksa oge gitu kan. Genwe anu penting tidak bosan kita mengingatkan karena sebetulnya mereka juga menyimpan ngasef eta teh naon anu kurang dicarioskeun teh. Nah, kapan? Ya nanti henteu ayeuna memang prosesna kan begitu. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang meninggalkan sholat engke aya generasina teh kapan kan gitu. Kalau kita merasa sekarang berarti nya ayeuna kan gitu kan. Anak-anak yang meninggalkan sholat teh menanti-nanti nya cenah ustad gitu kan. Teu kaeng wakang nyakeun generasi ayeuna. Bisi urang deui kan generasi eta teh gitu. Ari urang ge sami deui sok ngangkengkeun sholat. Lebih mengedepankan nyekrol HP we kan itu dibandingkan sholat heula kan begitu. Halo Bu, araya ieu teh. Nah, terkenap deui da kalem we kamu. Nah, begitu. Ini sholat yang paling penting. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa mereka meninggalkan sholat?
wattaba'us syahwat, karena mereka mengikuti syahwat, hawa nafsu. Itu dibandingkan ketaatan kepada Allah. Jadi ku nafsu eleh, tak iya teh nanti akan datang generasi itu. Dan menganggap sholat itu adalah hal yang biasa. Ya tuh, ayeuna ge tos mulai geuningan Pak, postingan-postingan anu nyeleneh-nyeleneh banyak, termasuk di awal-awal Ramadan. Ada seorang perempuan yang mengatakan saum bagi kami cenah naon mengganggu tidur, sahur. Jadi sahur bagi kami itu sangat mengganggu tidur kan aya eta teh. Awal-awal Ramadan teh. Nyakeun we kumaha manehna rek nyebatkeun gitu oge kan begitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak tahu ilmunya. Kemudian ketika diingatkan tidak mau, berarti bukan tidak tahu, memang tidak mau tahu dari manehna kan gitu. Kenapa bisa seperti itu? Wattaba'u syahawat, karena mereka mengikuti syahwatna, hawa nafsu. Padahal di dalam sahur itu fa inna fis suhuri barokatun, di dalam sahur itu ada keberkahan eta teh sahurna. Ada bapak ibu ulah dugikeun kamalas nya hoream-hoream wae mah aya, cuman kurang kada disempetkeun naon nya tuang naon mah kan gitu. Aduh cenah sangu mah hoream nyakeun tong sangu naon atuh nu aya kan gitu. Ku bapak ibu, anu penting kita memanfaatkan waktu itu untuk melaksanakan sahur, karena di bulan Ramadan banyak sekali kebaikan-kebaikannya. Begitu. Nah, fasaufa yalqauna ghayya, maka mereka akan bertemu dengan kesesatan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadis riwayat An-Nasa'i, an Baridata radhiyallahu anhu, dari Baridah, semoga Allah meridhoi kepadanya, qala, ia berkata, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasul, innal ahda, sesungguhnya perjanjian antara kami, alladzi bainana wa bainahum, dan antara mereka, as-sholatu, yaitu sholat. Jadi perbedaan orang sareng orang kafir teh eta nu ngabentenkeunna teh Pak kan gitu. Yaitu dilihat dari sholatnya. Maka ayeuna lamun aya anu ngarasa muslim tapi teu sholat, kumaha kan gitu. Ongkoh muslim tapi teu sholat. Maka kata Rasul, faman tarokaha faqad kafaro, barang siapa yang meninggalkan sholat maka ia sungguh telah kafir tuhnya. Jadi anu ninggalkeun sholat teh ku Rasul tos diklaim bahwa mereka itu adalah kafir. Hanya kalau sikap Rasul itu Pak, ketika dulu ada orang yang meninggal, dia tidak sholat, informasinya kemudian juga meninggalnya dalam keadaan maksiat, Rasul tidak pernah menyolatkan. Itu Rasul. Tapi Rasul nyasopun ku aranjeun gitu. Rasul mah henteu. Termasuk orang yang bunuh diri kan gitu. Orang yang bunuh diri kan tidak akan pernah mencium baunya surga. Jadi nyiumna wae moal komo asupna anu bunuh diri. Kenapa mereka tidak akan mencium bau surga? Karena mereka dengan cara bunuh diri teh berarti tos teu percaya ka Allah eta. Anu bunuh diri teh Pak. Jadi sudah tidak percaya kepada Allah. Hanya bunuh diri kan gitu. Hanya tidak akan masuk surga anu bunuh diri. Nah, orang-orang yang meninggalkan sholat, kata Rasul, faqad kafaru, mereka adalah mereka sungguh telah kafir. Gitu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata dengan kondisi saat ini, meninggalkan sholat itu sudah dianggap hal yang biasa. Na'udzubillahi mindzalik. Gitu. Takduka ayeuna, gitu kan? Apakah kita masih berperan seperti orang tua dulu, atau kita menganggap hal-hal biasa saja? Jika murang kali can sholat, anu karaos gitunya sepuh kapungkur ngadidik urang teh, nalika ningali urang can sholat teh kasieunan gitu kolot teh. Ku carana galakna aranjeuna gitu kan.
Kan ningali budak can salat teh galak. Padahal rasa takut yang ada di dalam diri ketika melihat anaknya belum sholat. Ada rasa takut yang begitu luar biasa. Nah, ayeuna orang kinten-kinten kumaha kan gitu. Itu. Ya. Maka Pak, pendidikan sekarang dengan pendidikan dulu, tantangan Bapak Ibu mendidik anak sekarang itu lebih berat dibandingkan dengan zaman dulu. Meskipun sekarang aturan-aturan itu sebetulnya sudah banyak diatur kan gitu. Ayeuna mah atuh kurang naon sok barudak kurang nanti menang atuh ditenggel teh. Gitu. Bapak Ibu anu jadi guru ayeuna mah boro-boro hayang maledo kan teu bisa. Hanya itu. Sok geura. Begitu luar biasanya. Sok kurang bager naon gitu kan dengan aturan sekarang. Kan bala urang mah tinggal nurut we kan gitu kan. Karena teu ditenggel teu dinaon gitu. Bapak-bapak kan ngampungkur nuju sakola meureun ka alaman di baledo ku kapur. Itu di baledo ku pangabus. Itu mending nu bantal, ieu mah nu aya kaian di baledogna teh. Ku awi jidar teh kan gitu. Guru teh ngacung-ngacung kieu kan gitu. Basa eta mah urang teh di peluaran kanggo ngumpulkeun tutunjuk kan gitu, Pak. Sadayana murid teh kan gitu. Naon di peluaran ngumpulkeun tutunjuk ka urang mah hiji oge cukup, bener kan gitu. Kan itu pasti ditenggel kan, ada ditenggel ya potong. Nah, ya kayaknya serapna itu. So, kira. Kan atuh waduh didikan luar biasa kapungkur mah. Utios saja teh jeung bor-borna dibalangkeun teh kan. Kan itu, Pak gitu. Tapi kan sugan kasus, tapi kan tidak gitu. Pendidikanna teh gitu. Hasilnya kumaha? Hasilnya kan karaos ku urang. Tapi ayeuna atuh tah. Tanpa ditenggel, tanpa dikumaha kan gitu. Menurut ahli psikolog, aduh cenah, kamu kali teh jangan menyebutkan jangan cenah gitu. Atau kudu kumaha urang teh kan gitu. Wah, itu teh ada istilah larangan itu sudah diajarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Ieu mah entong cenah, tong nyebutkeun jangan gitu. Atau anak tidak akan tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Kalau tidak diajarkan mana jangan gitu kan. Aya oge geuningan ibu-ibu, Bu, anu ngavideokeun budakna nyawa HP wae. Jam 8 tos wengi, you know. Saya akan melakukan cara psikolog cenah gitu. Jadi kalau mengingatkan anak jangan dibentak-bentak. Tidur yuk gitu mana. 3 kali teu ngadege-ngadege. Gitu. Nya, akhirnya balangkeun we HP-na hoak apa gitu. Kadang nah, ternyata begitu luar biasa pendidikan sekarang gitu. Aduh, tantanganna teh gitu kan. Ayeuna barudak ayeuna. Kurang naon bageurna aturan sekarang dibandingkan dulu. Ya Bapak Ibu kan sareng Abi terpaut mungkin dari segi usia ada yang berbeda jauh lah gitu. Tapi Abi masih mengalami, Pak, pendidikan orang tua dulu kumaha gitu kan kerasna gitu. Guyang wae ka sawah da sok ngapungkeun lalayangan jengur kan gitu. Tiap balik teh bade magrib wae lainna ulah ulin kan gitu kan eta salat asar sok dingkengke wae kan gitu kan sok dingkengke wae gitu akhirnya naon tiap balik nya bari guyang teh jalabut di mandian kan gitu ya di mandian bari dicepret eta teh gitu ku cocolok kompor da ieu mah teh apalen budak ayeuna cocolok kompor atuh eta aya di komporna oge gas ayeuna mah atau ku nyere hiji kan gitu. Ya kalau teh bari nyarita isuk gitu deui nya kan gitu tah. Bari kitu eta bari molotot gitu kan. Kuntu we bari ngereket gitu. Wah, pokona mah segala katingali we gitu kan. Urat belah dieu teh ngareng. Nah, ih dah heueuh we budak. Isukna teh nya we kan gitu. Ka sawah deui. Nah nyebutkeun ulah teh nyebutkeun kitu teh ulah eta teh gitu. Ada budak isuk teh anger guyang deui kan gitu. Ya saking kesal-kesalna akhirnya didudut di sawah kene aduh kan gitu keur ulin teh akhirnya naon nya di mandian nah kalau teh kitu kan gitunya galak-galak oge ih ka urang teh atuh kurang naon we meskipun tos dipecut tos dicepret ari keur urang nuju bobo magenya diusapan we eta teh gitu aya rasa penyesalan teh kan urang we nurus tunjung teu mikir kan gitu
Karena memang menuju kondisi seperti itu, pemikiran kita, emosinya lebih menguasai dibandingkan dengan akal pikirannya, kan gitu. Waktu sehari tapi dah efeknya, aduh masya Allah, kan gitu. Dugikeun ka ditalian ku kerudung pun dia, alungkeun ka kamar, kan gitu. Itu bisa nanaon atuh urang teh suku jengleun teh ditalian teh. Bari nyarita, aing memeningkeun ngukut doma tibatan sia, aduh nyeri hatena di dinya mah. Mari tega-tega teh geus sarua kenjong doma, kan gitu. Doma mah pae bilatungan hungkul hari sia pae manya bilatungan nya balitunganana. Atuh di emut lah atuh nyarios siga kitu teh. Tapi teu hilap dugikeun ka ayeuna eta nyarios moal hilap. Oh, harita mah nyeri hate atuh kan. Anu kadua anu paling nyeri hate mah tuh tingali anjing. Aduh, disaruakeun jeung anjing. Aduh, gitu. Tapi tak nya bahasa itu. Nah, karena naon? Bukan karena benci, tapi karena ada kekhawatiran besar. Nah, ayeuna urang sebagai orang tua di zaman sekarang, ketika melihat anak yang belum sholat, ulin, kan gitu kan. Aya teh kekhawatiran gitu kan. Seperti itu gitu. Jadi, naon namina teh begitulah pendidikan dulu. Tapi ayeuna bapak-bapak lebih berat gitu kan. Untuk mendidik anak kita semuanya. Yaitu meninggalkan sholat itu sudah menjadi hal yang biasa di era digital ini. Nah, aku simkuring di tempat ke nuka hiji Pak, ini menjadi penghancur utama gitu. Untuk yang lainnya, kalau sholat terus ditinggalkan, nya nu lainna oge bakal dianggap hal yang biasa. Itu ngeri. Kemudian yang selanjutnya menghina dan mencaci orang. Nah, yo. Jadi ngahina orang teh gitu kan, jika nu biasa, padahal ternyata itu merupakan dosa. Nah, kalau di sekolah itu kan ada naon bullying, Pak, gitu kan, ada bullying. Jadi menghina orang itu, nanti anak-anak itu kalau di sekolah itu Bu memanggil seseorang itu batur nate, eta teh ada dengan memanggil karena melihat kekurangan fisiknya, serangan nate gitu kan, mungkin kanu mental gitu kan, anu mental budak gitu, terjadilah bullying. Makanya kenapa kami sangat melarang besar berkaitan dengan bullying apapun itu gitu, karena itu akan menjadi tahap awal memancing teman-teman yang lain untuk menghina anak tersebut gitu. Jadi sanes orang dari awal mah hiji itu tidak akan menjadi apa-apa ke anaknya, tapi ketika sudah merambat, nah satu hal yang dijadikan satu bahan hinaan nanti ke kadituna bakal sanesna gitu. Misal budak teh botak, geus nyaho botakan gitu di geroana. Nah itu salah satunya gitu kan. Nyata. Jadi tos apal botakan gitu. Kemudian juga ada fisik yang lain, naon gitu kan dipanggilna teh gitu. Nah, jadi ari manehna mah nu nyebutkeun cigak itu cikikik ceuri kan gitu. Jadi awas, ini jangan sampai terjadi kan gitu. Dan ini sudah diperingatkan di Al-Quran dia mah gitu. Jadi ku Allah di Al-Quran langsung. Nah, di dalam surah Al-Hujurat ayat 11, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhor qaumun min qaumin asa an yakunu khairam minhum." Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghina kaum yang lain. Karena bisa jadi kaum yang dihina oleh kalian itu lebih mulia dibandingkan dengan orang yang menghinanya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wala nisaun min nisain asaan yakunna khairam minhunna. Hei para wanita, janganlah kalian menghina wanita yang lain, karena bisa jadi yang dihina itu lebih mulia daripada yang menghina. Nah kieu Pak. Detik-detik terakhir deh. Gitu. Tacan Dah 7 menit. Ya, cepet teuing ya, Pak. Sok ngabubungah wae gitu. Nah, Pak. Jadi, Bu, punten. Seperti ini juga.
Ini untuk menyelamatkan kehidupan kita dalam lingkungan sehari-hari, Bu. Gitu. Terkadang ada orang yang suka masih berperasaan ketika dihina ku orang dicaci. Lamun aya nu nyarios ka ibu goreng patut, ibu sok nyari hati henteu. Nah, betul. Alhamdulillah gitu, Pak. Nah, misal, nah itu bagus berarti. Serius bagus narima gitu loh. Begini, terkadang ada orang yang sok kapikiran we nalika batur aya nu ngahina manehna. Jadi dipikeun ka imah teh, dipikeun ka dipikiran we, dipikeun ka geringa eta gitu kan. Mikiran nu ngahina. Begini, ini untuk menyelamatkan kehidupan kita supaya tentram, aman dan nyaman. Upami bapak ibu nalika aya nu ngahina sok kapikiran wae berarti can dewasa. Itu. Nah, can usah gitu. Simuri bade naros. Ketika ada orang yang menghina, orang itu seberapa penting untuk kehidupan bapak ibu? Penting enggak? Nah, itu dia. Namun memang sahur orang terpenting, nah orang kudu diinget-inget kan gitu kan. Ah, itu. Nah, atuh. Mun kudu keun we kan gitu. Hanya diupahana ku Allah Subhanahu wa taala ketika orang yang menghina belum tentu mereka itu lebih baik daripada orang yang dihina. Jongjon mata oge antep. Da Allah henteu miwarang lamun aya nu ngahina sok hina deui henteu kitu. Wa Allah mah tapi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan belum tentu orang yang menghina itu lebih mulia daripada orang yang menghina, yang dihina kan gitu. Maksudnya ketika orang yang dihina, ketika ada orang yang menghina orang, antep we kan gitu. Atau simpuling masuk jongjon, tenang hirup teh Pak. Lamun aya nu ngahina teh, tara diemutkan. Alika aya menyebatkeun, usah meni gantengnya, hinaan eta teh. Hinaan atuh. Wah, tara diemutan tuh, Pak. Hinaan. Simpuring tara nampi nu kitu mah. Kuduna usah meni ganteng pisan. Kan gitu. Keuneu atuh iraha deui saha deui nu nyebutkeun ganteng. Da batur mah moal aya, hendak sorangan nu nyebut gantengna oge. Batur moal aya. Nah, gitu. Jadi upami aya jalmi nu ngahina, jong. Simpuring tara aya. Gitu. Aling ketika ada orang yang memberikan penilaian dalam pengamalan kehidupan sehari-hari, tong kitu, tong kieu, itu mah bukan hinaan. Dan cara menyikapinya bukan kalah jadi nyeri hate sanes. Salah upami kitu. Nalika aya anu memperingatkan seperti itu, ambil pelajaran, kemudian introspeksi diri. Nya kitu urang teh lepat. Upami lepat ku urang diperbaiki, upami memang ternyata tidak tepat, ya biarkan saja gitu. Eta. Nah, urang teh terkadang menjadikan hidup ini menjadi tidak nyaman itu karena sok seueur teuing ngemutan anu teu penting. Gitu. Jadi urang mah ngemutan teh anu memang penting we kanggo urang supaya urang oge jadi aman, tentram dan nyaman. Kemudian kata Allah, tah ieu pa di dieu, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Kata Allah, janganlah pula kalian saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk dina Quran gitu. Jadi memberikan lakob teh aduh kade hati-hati. Tapi sebetulnya boleh tidak kalau kita memanggil orang lain dengan bukan namanya? Boleh. Tapi anu sae ieu mah ngaranna geus hade atuh kalah jadi goreng. Itu nu teh kengeng teh, Bu, Pak, gitu kan. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala tidak boleh. Kan pernah Rasul juga. Rasul itu sering memberikan lakob kepada para sahabatnya atau kunyah gitu kan. Nah, lakob seperti terjadi kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Pas saya sareng istrina bojona angkat ke masjid, saya Ali di masjid teh gugulitikan atuh. Di urang mah gugulitikan di karpetan.
dikeramikan harita mata acan aya keramik sareng karpet aneh we kan gitu. Dongkap Rasul teh nyauran ka Ali teh, ya Abu Turab gitu. Naon Abu Turab teh? Hei bapak taneuh gitu teh ku Rasul teh. Nah, tapi kan ada makna yang lain di balik itu teh. Halus. Ari Rasul menyebutkan seperti itu teh bagus. Karena ada makna yang tersimpan dari pemanggilan Rasul seperti itu. Dan tidak mungkin atau Rasul memanggil orang lain gitu kan, memberikan kunyah atau lakob dengan tujuan yang jelek kan moal. Mesti orang. Loh, kan itu. Hari orang mah dengan tujuan yang lain nalika ngalandian batur teh gitu. Pasti we maksud nu lain eta teh kan gitu. Nah, di dia hati-hati teh gitu. Jadi upami tos aya nu gaduh namian, pakunten nya bapak-bapak anu sok dilandian tong nampi. Duh. Nah, partoskeun gitu. Abi mah tos gaduh nami gitu. Punten sebatkeun namina tong dilandian. Nah, itu karena sudah jam 6 lebih 7, jadi nanti insya Allah kita akan lanjutkan. Ini belum selesai, baru sampai menghina dan mencaci orang lain. Tapi di zaman sekarang, dengan sikap seperti ini sudah dianggap hal yang biasa. Nah, berarti bisa jadi kategori nu tadi sayiat, dosa-dosa sampai datang kematian. Naudzubillahi min dzalik gitu. Jadi mudah-mudahan kita semuanya terjauh dari dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan sehingga itu menjadikan butir-butir kesalahan yang mengantarkan kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Tapi manfaatkan semaksimal mungkin Ramadan ini, menjaga diri, jadikan saum kita sebagai perisai untuk terjauh dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi maksimalkan untuk senantiasa kita menggapai magfirah ampunan Allah sehingga kita sampai menjadi cita-cita yang diharapkan oleh Allah, menjadi orang yang bertakwa. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati atau pemaparan materi yang kurang adab dan akhlaknya. Kekurangan datangnya dari saya dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.